Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran ke-1. Hewan. Hewan merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan. Sebagian manusia, kita wajib menjaga dan merawatnya. Apa saja jenis-jenis hewan yang ada di sekitarmu? Bagaimana cara hewan tersebut berkembang biak? Ayo kita pelajari bersama pada pembelajaran berikut. Perkembangbiakan hewan. Hewan termasuk makhluk hidup. Salah satu ciri-ciri makhluk hidup yaitu berkembang biak. Perkembangbiakan hewan bertujuan untuk melestarikan jenisnya. Perkembangbiakan hewan terjadi menjadi 3 cara, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, mari kita bahas ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Embrio hewan berkembang di dalam telur dengan memanfaatkan cadangan makanan yang ada di dalam telur, sedangkan telur berada di luar tubuh induknya. Hewan ovipar memiliki ciri-ciri berikut: tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki kelenjar susu, termasuk hewan unggas. Induk mengerami telur hingga menetas, telur berada di luar tubuh induk. Contohnya ayam, burung, ikan, dan masih banyak lagi. Vivipar. Vivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Embrio ini berkembang di dalam tubuh induknya dan mendapatkan makanan dari tubuh induknya melalui plasenta. Setelah cukup umur, embrio atau anak hewan ini akan dikeluarkan dari tubuh induknya atau dilahirkan. Hewan vivipar memiliki ciri-ciri berikut. 1. Memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga, biasanya mamalia, tumbuh tertutupi oleh rambut. Calon individu baru berkembang di dalam tubuh sang induk, contohnya sapi, kambing, kuda, dan masih banyak lagi hewan yang lainnya. Ovovivipar. Ovovivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Embrio ini berkembang di dalam telur yang masih berada di dalam tubuh induknya. Setelah cukup umur, anak hewan menetas dan keluar dari tubuh induknya sehingga tampak seperti melahirkan. Hewan ovovivipar memiliki ciri-ciri berikut: pembentukan calon individu baru secara generatif, makanan diperoleh dari telur tetapi tetap berkembang dalam induknya, tidak mempunyai rahim, berdarah dingin. Contohnya kadal, bunglon, ular. Kondisi ekonomi negara-negara ASEAN.
Ekonomi negara ASEAN menjadi suatu kegiatan yang dilakukan oleh negara yang masuk dalam anggota ASEAN. Guna melakukan aktivitas ekonomi, suatu negara memproduksi suatu barang yang nantinya akan dijual lagi, serta melakukan kegiatan konsumsi yaitu dengan membeli produk yang dijual oleh negara lain. Adapun kondisi ekonomi negara-negara ASEAN dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, Brunei Darussalam terkenal sebagai negara pengekspor minyak bumi dan gas alam. Barang yang diimpor negara Brunei Darussalam adalah mesin, mobil, barang elektronik, beras, dan gula. Brunei Darussalam termasuk negara Asia Tenggara yang kaya akan pendapatan per kapita penduduknya paling tinggi. Negara ini mempunyai istana yang besar dan megah. 2. Filipina. Kegiatan ekonomi penduduk Filipina dalam bidang pertanian, pertambangan, dan industri. Hasil pertaniannya terdiri atas padi, nanas, dan gula. Hasil pertambangannya antara lain emas, tembaga, kobalt, nikel, biji besi, dan minyak bumi. Tepatnya di kota Los Banos terdapat lembaga penelitian padi internasional. Ketiga, Kamboja. Mata pencarian penduduk Kamboja terutama dalam pertanian. Hasil pertaniannya adalah padi, jagung, dan karet. Kamboja juga merupakan salah satu penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Keempat, Indonesia saat ini sangat optimis dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan pendapatan nasional yang makin meningkat juga. Ekonomi makro sangat berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi saat ini. Salah satu pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dengan permintaan domestik yang menjadi penopang utama kinerja perekonomian. Selain itu, ekspor, impor, serta investasi. Yang kelima, Laos. Kegiatan ekonomi penduduk Laos terutama dalam bidang agraris. Hasil pertaniannya adalah padi, sayuran, pisang, pepaya, kelapa, dan jagung. Selain usaha pertanian, ada juga usaha ternak yang menghasilkan sapi, kerbau, babi, dan unggas. 6. Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduknya di dalam bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Pertanian menghasilkan karet, minyak sawit, kopra, teh, lada, dan padi. Pertambangan menghasilkan biji timah, bauksit, biji besi, dan minyak bumi. Malaysia merupakan negara penghasil timah terbesar di dunia. Industri Malaysia menghasilkan barang dari baja dan barang elektronik. Yang ketujuh, ada Myanmar. Mata pencarian penduduknya dalam bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, dan pertambangan. Hasil utama pertaniannya adalah padi, merupakan penghasil terbesar di Asia Tenggara. Hasil perkebunannya yaitu kapas, tembakau, dan tebu. Hasil hutannya yaitu kayu jati, sedangkan hasil tambangnya berupa emas, perak, seng, timah, dan sebagainya. Singapura. Perekonomian Singapura sangat bergantung pada jasa perbankan, perdagangan, perhubungan, perindustrian, dan pariwisata. Industri Singapura menghasilkan kapal, barang elektronik, dan bahan makanan untuk diekspor. Guna memulai kebutuhan bahan baku industrinya, Singapura mengimpor dari negara lain, termasuk juga negara Indonesia. 9. Thailand. Kegiatan ekonomi penduduknya dalam bidang pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Thailand merupakan penghasil beras terbesar di Asia, sehingga dikenal sebagai lumbung padi Asia. Hasil tambangnya antara lain timah dan mangan. Hasil hutannya ada kayu jati, sedangkan industrinya ada tekstil, semen, dan barang elektronik. Dan terakhir adalah Vietnam. Kegiatan ekonomi penduduknya dalam bidang pertanian, industri, dan pertambangan. Mata pencarian utama penduduk Vietnam dalam pertanian, sehingga hasil utamanya adalah padi. Hasil pertanian lainnya yaitu jagung, tebu, teh, buah-buahan, dan tembakau. Kemudian kita akan membahas ciri-ciri ide pokok. Ide pokok di dalam sebuah paragraf tersirat atau tersurat pada kalimat utama yang biasanya terletak pada bagian awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Berikut ciri-ciri ide pokok. 1. Membicarakan hal yang umum atau luas sehingga bisa dikembangkan kembali.
2. Merupakan inti sebuah paragraf sehingga dibicarakan atau dibahas pada setiap bagian kalimat baik secara tertulis maupun tersirat. 3. Memiliki pendukung atau penguat berupa alasan, contoh atau opini pada kalimat penjelas. Jadi, kesimpulan untuk pelajaran hari ini yaitu pertama, perkembangbiakan hewan terbagi menjadi 3, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar adalah hewan yang bertelur, sedangkan vivipar hewan melahirkan. Ovovivipar adalah hewan bertelur dan melahirkan. Kondisi ekonomi negara ASEAN berada pada bidang pertanian, pertambangan, kehutanan, perindustrian, dan perkebunan. Ide pokok di dalam sebuah paragraf terletak pada awal atau akhir paragraf. Sekian pembelajaran hari ini dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.